cuman saya tuh yang jaga anak, boro-boro mewarisi ilmu itu nggak tahu menau. Bapak saya juga ini amalin, ini ajarin, nggak pernah. Ya sekarang saya fokuskan itu peninggalan dari almarhum bapak kan cuma musola. Yang namanya orang tuanya suka nolong orang, suka bantu orang dengan ilmu gaib ya, itu beresiko untuk keturunannya juga. Beresikonya gimana? Ada resiko si jin itu akan membalaskan dendam. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Apa tuh? Sayuran. Sayuran? Ini pada Di dagang teh terus hampir 6 tahun kayaknya langsung lah atau kiram gitu ya. Cuman gitu jadi dagangan CF atau CF gitu aneh tuh gitu. Si lapak eta teh terus nempatan teh buka kalimana abi dua kaopatna gitu nya nempatan teh sebenarnya teh payu teh nu ngajaikan gitu seueur nu marenta tegak diperlihatkeun di tempat eta teh. abi ge neme terang ayeuna sih tapi tas saya pengenal dengan Modal we terus sebenarnya. terus-terusan teu aya ieu modal abi teh kemarin can lami teh neme aya 2 minggu terus saya beli 5 juta si aya nu yang deui kitu salian ti eta nu ti payung gitu di ayeuna Aya fotonan teh. fotonya Eta mah satu kalah daya tarik, dua lokasina kurang bagus tempatnya, patanahanna teh. Patanahnya kurang bagus. Nomor satu, nomor dua kalah daya tariknya. Tapi ya wajar di pasar ya tarik-tarik. Tapi kalau kiriman nggak ada kalau terjadi. percaya Nggak ada kiriman dari luar nggak ada. Itu dari tempatnya. Kalau kiriman dari luar nggak ada. Jadi bukan kiriman orang, bukannya bukan bawaan tempatnya. Apa sial ada aja gitu kan. Nah, katanya sebelum lama disebut apes, yang disebut apes atau yang disebut sial. Itu sebetulnya aura manusia itu menurun, berubah sehingga ada yang disebut apes sial, tapi sebetulnya nggak ada kalau sial apes itu. Kalau kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan aura. Jadi manusia teh aya cahaya itu teh berubah-ubah cahayanya. Kalau dalam usaha itu, tempat usaha terkadang memang lokasi usahanya yang bermasalah ya. Jadi lokasinya yang bermasalah terkadang. Belum tentu juga dari lokasi, bisa juga dari badan. Makanya ketika ingin berkonsultasi jarak jauh itu agak sulit ya. Kenapa agak sulit? Karena tidak bisa dicek langsung
secara mendetail, ini penyebabnya dari lokasi kah atau dari badan yang usahanya gitu. Kalau datang langsung tadi kan keperiksa, ternyata dari lokasi juga ada faktor dan dari badan orang yang tersebut juga ada sedikit masalah, yaitu auranya buyar. Nah, aura buyar itu bisa pengaruh kepada kesehatan, bisa pengaruh kepada kehidupan, permasalahan kehidupan, macam-macam gitu ya. Bisa ke usaha menurun drastis sehingga tidak bisa membendung aura-aura negatif di luar. Jadi manusia itu konsepnya ketika keluar rumah dia bertabrakan energi manusia tersebut dengan manusia yang lain. Bahkan setiap manusia itu selalu bergesekan dengan aura-aura negatif dari bangsa gaib, dari bangsa jin. Nah, di setiap lokasi itu ada bangsa jinnya. Kalau aura kita lemah ya, kalau aura kita lemah sekali, itu akan sangat mudah sekali kita terkena gesekan lalu pudar. Terkena gesekan aura lalu menurun. Kenapa? Karena melemah. Tapi kalau aura kita bagus maksimal, maka kita siap perang, siap tempur. Dalam arti siap tempur itu tidak mudah dikalahkan oleh hal lain. Jadi hal lain itu yang dimaksud aura-aura negatif di luar sana. Jadi setiap manusia itu punya gelombang aura. Nah, kalau gelombang auranya menurun, memudar, kita keluar rumah nih. Si manusia itu sudah bentengnya itu sudah lemah. Sehingga ketika bergesekan bertemu dengan aura-aura negatif di luar, maka akan mudah dikalahkan. Nah, hasilnya nanti efeknya kepada macam-macam, kesehatan, kerejekian, rumah tangga dan lain sebagainya. Ada yang meninggal, siapanya, anaknya, siapa kayak macam-macam musibah dan lain sebagainya. Nah, percaya nggak percaya memang seperti itu manusia ya. Dan makanya harus selalu mengoptimalkan aura. Caranya banyak ya. Yang paling dasar aja dulu, yang paling mudah dilakukan adalah positive thinking, selalu bahagia, selalu tersenyum. Selalu tersenyum, selalu bahagia, itu sudah kita sudah berusaha mengoptimalkan aura. Nah, untuk lebih lanjutnya harus dengan ahlinya ya. Minimal kita menguasai dasar-dasar, selalu tersenyum, bahagia, positive thinking aja. Nah, selebihnya kalau memang belum ada hasil ya sama yang ahlinya diperbaiki. Nah, jadi aura-aura manusia itu akan sangat akan sangat bergantung kepada aura tersebut manusia itu. Ketika berubah ya berubah semuanya, semua aspek ya, karena tadi Allah menciptakan bukan hanya manusia, Allah menciptakan banyak hal, termasuk tadi ternyata dalam kehidupan manusia ada aura yang menyelimuti manusia tersebut. Salah satu contohnya apa, bagaimana? Contohnya begini, ketika kita buka usaha ya, orang tuh selalu ngelewatin aja. Padahal kita ada di situ berdiri, tapi orang seolah-olah tidak menganggap kita. Seolah-olah orang itu nggak peduli dengan keadaan kita. Seolah-olah orang itu nggak melihat kalau kita itu berjualan di situ. Kita dicuekin, kita nggak menarik, sehingga pembeli lewat aja. Nah, itu tandanya auranya bermasalah, begitu ya. Jadi harus dibereskan, harus diperbaiki dengan cepat. Kalau enggak ya berlarut-larut, makin lama makin bahaya juga. Jadi usahanya bisa ambruk, bisa hancur total. Nah, jadi itu bagian dari ilmu aura. Jadi kata siapa nggak berpengaruh? Berpengaruh sekali, karena aura itu membuat inner beauty keluar dalam hal apapun, usaha kayak bisnis kayak apa, kayak yang terpenting adalah inner beauty-nya. Aura dari dalam itu menarik gelombang pikiran lawan ya, menarik sekali, sangat bisa menarik gelombang pikiran lawan karena itu bagian dari energi elektromagnetik. Jadi bisa mempengaruhi gelombang pikiran yang lain, manusia lainnya. Nah, jadi pentingnya maksimal aura itu seperti itu ya. Jadi maksimalkan auramu dengan bahagia, dengan tersenyum setiap hari. Tapi kalau sendiri ya jangan tersenyum, bahaya nanti. Selalu bahagia, positive thinking, jangan pernah memikirkan urusan orang lain. Urusi diri kita saja, bicarakan tentang masa depan diri kita saja, tidak usah bicarakan orang lain dan lain-lain. Karena percaya nggak percaya, saat Anda membicarakan orang lain, maka aura negatif orang lain itu bisa nanti ditiru oleh badannya sendiri, oleh badan si pembicara sendiri. Hati-hati, karena aura itu bisa berfungsi dengan sugesti. Ketika kita tersugesti memikirkan orang lain, apalagi orang negatif,
kita bicarakan, maka otomatis itu akan ada rekod, akan ada rekaman, maka malah aura kita yang berbalik mengikuti seperti dia. Amit-amit ya, jangan ya, makanya jangan membicarakan orang lain. Nah, karena ternyata kerja tubuh manusia itu bisa meniru orang lain. Bahkan ketika kita membicarakan orang lain, ketika kita nggak suka dengan orang lain, bisa saja ada karakter yang sama dalam diri kita nantinya. Nah, coba deh renungkan, ketika kamu membicarakan orang lain, apakah di dirimu ada kesamaan dengan mereka? Ternyata ada. Jadi jangan lagi berbuat hal-hal negatif, karena nanti berakibatnya negatif juga ke badan, ke tubuh kita. Nah, kita lanjut nanti bahas ini tentang usaha ya. Berikutnya yang kedua kita bahas tentang penyakit ya. Sekarang tuh yang dirasa kaki tangan tuh seperti mati rasa itu. Jalan sakit pakai jalan tuh. Sampai kemarin tuh sampai 5 dokter katanya saraf kejepit. Dulu ya mungkin 2 minggu ke belakang, 3 mingguan diurut ke tukang urut tuh. Efeknya sakit semua badan, nggak bisa bergerak, udah sakit, panas, tiris. Nah, kita kan berobat ke dokter sudah sampai 5 dokter. Ya ini kan ingin saya juga saran saudara-saudara, istri juga, coba barangkali gitu ada apa-apa di badan saya atau di rumah gitu tuh. Terus terang aja kan semenjak itu tuh saya nggak pernah merasakan normal sehat tuh, ada aja penyakit tuh yang dirasa. Tapi ya saking udah bertahun-tahun ya, seperti bambal sakit apapun lah dijalanin aja gitu. Ya ikhtiar sih berobat kemana aja, ada ke rumah sakit, ke dokter umum, herbal, jamu apa. Jadi barangkali ada apa lah gitu. Saya kan nggak ngerti, nggak tahu. Nah, kalau masalah riwayat memang bapak saya tuh nama perguruannya, cuman saya tuh yang jaga anak, boro-boro mewarisi ilmu itu nggak tahu menau. Bapak saya juga ini amalin, ini ajarin, nggak pernah. Ya sekarang saya fokuskan itu peninggalan dari almarhum bapak kan cuma musola. Yang peneruskan cuma saya. Memang saya keluarga banyak, laki-laki banyak, cuma yang terjun tuh saya. Saya kan cuma meneruskan amanah dari almarhum bapak itu, tolong dijaga musola gitu. Ya sekarang kan kegiatannya boro-boro imamin musola gitu, jalan aja sakit. Ini bulan 2 kemarin, nanti bulan 2 besok tuh 1 tahun itu operasi yang ini sakit ini. Ini yang bekas apa? Ini mah luka, telat apa itu sepeda. Bukan yang bisul ya? Yang bisul ada bekasnya nggak? Ini mungkin di sini ketiak. Bapak tadinya gendut ya? Hampir 85 kilo, sekarang cuma 57. Ini sakit? Nggak kerasa. Oh, Iya. Cuma tulang sakit, kebentur, jangankan kebentur aja sakit. Tulangnya tuh. tulangnya. Nggak kerasa. Seperti yang disuntik, mau dioperasi itu suntik bal. Ya. Nggak kerasa. Jadi bapak ini ada gangguan ya Pak ya? Termasuknya ini Pak ada gangguan kalau bapak ya, ada gangguan. Jadi ada serangan-serangan ke bapak ini. Mungkin bangsa gaib yang dulu dikalahkan si abahnya, itu bisa jadi. Saya periksa dulu. Iya Pak.
Jadi ini mah kayak yang balas dendam, Pak. Yang dulu bapaknya. Jadi ini mah bangsa jin yang membalaskan dendam. Dulunya kalah. Nanti saya coba mediatorkan ya. Kita keluarkan aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Si Abah ini, beliau itu adalah seorang putra dari tokoh ya, dari tokoh yang cukup lumayan bisa membantu orang, menolong orang, mengobati orang dari gangguan-gangguan jin, sihir dan lain-lain. Jadi si Abah ini ternyata turunan orang yang mempunyai supranatural. Nah, tetapi si Abah ini tidak belajar. Ketika bapaknya meninggal, justru si Abahnya tidak diwariskan ilmu apapun. Nah, dan akhirnya si Abah ini sakit-sakitan. Terus hubungannya apa? Hubungannya begini. Yang namanya orang tuanya suka nolong orang, suka bantu orang dengan ilmu gaib ya, itu beresiko untuk keturunannya juga. Beresikonya gimana? Ada resiko si jin itu akan membalaskan dendam. Ada resiko si jin itu membalaskan dendam. Nah, jadi gimana caranya supaya jin itu tidak balas dendam? Itu ada caranya. Ada caranya, makanya kalau belajar ilmu gaib itu harus ada gurunya. Karena si guru ini sudah memahami betul nanti resiko-resiko dan lain-lain sebagainya ya. Nah, tapi kalau belajar sendiri bahaya, nanti resikonya ke anak keturunan ya. Makanya ilmu itu harus ada sanad, harus ada guru, supaya ilmu itu bisa membentengi, sanad itu bisa membentengi semua keturunan. Yang namanya sanad berarti adalah turun-temurun. Itu sanad keilmuan. Nah, nanti ada hubungannya dengan sanad kekeluargaan. Ini anaknya, ini apanya, ini kakeknya, nanti terlindungi secara otomatis. Makanya ketika belajar saya sarankan harus ada gurunya. Gitu ya, kalau nggak ada gurunya kasihan nanti bahaya ke depannya ya. Itu. Nah, jadi si jin ini membalaskan dendam kepada orang tuanya si Abah ini. Tetapi orang tuanya kan sudah nggak ada, otomatis dicari siapa yang paling dekat. Nah, akhirnya si Abah ini ada yang terkena balasan dendam si jin itu. Nah, kasihan kan jadinya. Ya, insya Allah nanti kita usahakan supaya si jin itu tidak lagi mengganggu keluarga si bapak ini ya. Tapi alhamdulillah tadi sudah selesai, sudah dikeluarkan. Nah, itu bahayanya ketika Anda belajar ilmu, cari guru yang betul-betul mumpuni dan memahami. Kalau tidak, ya efeknya ke anak kita nanti. Nah, jadi intinya harus ada sanad, karena sanad itu yang melindungi keturunan-keturunan kita nantinya. Itu harus ya. Dan hati-hati saat berguru, jangan ada yang namanya pengkhianatan kepada guru, karena itu pun ada aturan di situ. Ada aturan, ini kan sakral ya. Dunia seperti itu sakral. Makanya ada peribahasa, sejelek-jeleknya guru dan pernah kita rendahkan. Kalau tidak cocok ya sudah diam. Nah, karena itu menjaga tulah dan tuah ya. Tulah itu adalah kawalat gitu. Kawalat, nah itu tulah namanya. Menjaga tulah supaya kita tidak tertulah, supaya kita tidak kualat kepada guru. Gitu. Kalau tidak cocok dengan guru kita diam. Cukup kita diam supaya menghindari tulah, menghindari kualat. Nah, tuah itu adalah manfaat atau faedah atau keberkahan dalam ilmu. Tuah. Jadi bertuah katanya gitu ya. Supaya tuahnya dari ilmu sanad itu mengalir. Gitu, mengalir dan berkah barokah kepada kita sehingga ilmunya dirasakan orang lain. Sehingga ilmu yang kita miliki dirasakan orang lain dan berguna untuk orang lain. Karena guru itu tidak semuanya sama. Ada guru yang lemah secara hati dan pikiran,
ketika ada murid yang tidak disukai maka dia benci. Nah, maka pudarlah ilmunya si murid itu. 90% pudar. Tapi ada guru yang kuat. Meskipun tidak baik-baik dengan muridnya, dia enjoy, happy. Maka tidak berpengaruh kepada ilmunya. Itu guru yang proporsional, guru yang profesional dan proporsional. Guru yang proporsional adalah ketika berseberangan dengan muridnya, dia tidak akan menyangkut pautkan antara ilmu dengan masalahnya. Nah, susah mencari guru yang seperti itu. Karena itu orang yang khusus proporsional, yang betul-betul memahami proporsionalitas, memahami betul-betul. Jadi memisahkan antara masalahnya dengan ilmunya. Nah, gitu ya, itu yang harus hati-hati gitu, dicari guru yang betul-betul memahami. Kalau enggak gurunya marah ya ilmunya pudar lagi. Tapi kalau guru yang proporsional, meskipun dia tidak baik-baik dengan muridnya, ilmunya tidak akan diganggu karena itu proporsionalitas gitu ya. Nah, jadi Anda harus juga mencari guru yang betul-betul memahami sistem gitu, bahwa harus bisa membedakan antara masalah pribadinya dengan pelajaran keilmuannya. Nah, kalau guru yang proporsional ya meskipun nggak akur tetap diajarkan muridnya. Tetap diajarkan, tetap dikembangkan karena itu kerjaannya di luar masalah pribadi. Nah, itu sulit kan, mencari manusia seperti itu susah. Nah, begitu. Intinya jaga tulah, jaga tuah, jangan sampai tertulah, harus selalu dituahi gitu supaya bertuah begitu ya. Jadi belajarlah dengan guru dan supaya dapat sanad perlindungan untuk anak keturunan. Itu karena anak keturunan nanti kalau kita sudah mati, kita sudah meninggal, maka ilmu itu akan menjaga anak keturunan kita. Nah, itulah manfaatnya kita punya sanad keturunan ilmu ya. Iya tadi nak kumaha awalnya. Danten kieu kita orang bukan bengong ya gitu, bengong. Terus kieu teh alimul ibad awal-awal teh. Kita kasih sirian sorangan gitu. Usia sabaraha perkiraan? 28-an kan. Apa? Ente pas menuju Karaosan. Oh, di keras mau. Iya ring itu ngomong gitu kieu ngalantur ngomong. Da kamari teh terus canda ke rumah sakit. Di rumah sakit teh rumah sakit jiwa. Kene 10 dinten da ieu mah cenah naon cenah. Ya we canda-canda kuwi wae kan ukur bunga-bunga unggul. Tapi ari di bumi ari ngambek tara ketulungan gitu. Bahasa Karaosan usia sabaraha? Ya kira anyar-anyar keras nanya usia 25 mah ya. 25. Namun, Berarti 3 tahunan ya. Nah, mimitina kumaha Pak? Terang emot itu Bapak. Nah, di sana mah itu bukan bengong ngalamun mata itu gitu kieu kan Awalnya. rame-rame anu mata kamar kali dan teu kieu kan anyar kene ge janten ku cara gini teh udur. Da abi kan nyariat nu wajahnya namanya itu ya gitu. Oh, terus rumah tangga. Atau ari cara gini teh ka teh ngajak atosan wae atau ieu teh kieu gitu. Kamari mah henteu anyar-anyar teh. Janten tambah susuriana tambah parah gitu. Udah kan nyusuhan, percaya gitu kan. Kalau kena ini teh kalau teh ini ngadangun gitu kecuali diikeun teh jadi kalau tambah bengong gitu kan kamari teh nya aya kena sabulanan lah gitu cara berarti kalau yang nalak wae gitu ini jadi ubara seorang gitu nu pamit sama nya yang dirawat di dieu gitu disebabkan sok ka sawah wae ini gitu ke abdi kan mohon sampai ngali cina-cina akang di saske belakang terus kami lalu sengaja uwi kita yang pesta orang baik mohon kan kalau dicendak ke kamu gitu dan terus kami mengikuti cina-cina itu akang gitu Teh Atin kunaon Bung Mam? oh bicara Teu enak mamna. Kasenengna naon kasenengna? Ari Mam senengna naon? Ari Mam. Ayam bakar. Oh, senengna ayam bakar. Terus naon deui? jarang gue emok Sambel. Sok nyambel henteu? Biasa nyambel. Putra namana saha? Putra putri. putri Emut teh putri namina saha putrina? Anakna saha? Anakna. anak atin amina saha Anak ieu.
Iya, gaduh anak ente. Gaduh anak, gaduh. Sabar hiji. Hiji dua. Hiji. Nah, namina saha? Anis. Anis berarti istri tak pamegat. Nah, istri. Gelis. Gitu. Lima tahun teh wayah sekolah naon teh? TK. Mun sekolah TK teh kudu dianter. Nu nganter teh ku urang, kuduna ku ieu. Nya. Oke siap, dianterkeun nya sekolah. Atsa tadi teh Anis. Anis engke diantar sekolah TK, wayah SD nya. Oke sekali-kali di sana udah caket ieu nya, Pak. Sekali-kali. Kaca ka dieu itu nah. Oh putana. Saminggu sakali teh. Udah caket ieu di ilikan. Aya. Oke, mam nak kasirnya di dia nya. Sesi yang ketiga, si Mbak ini terkena gangguan jiwa ya. Kasihan sudah punya anak satu, perempuan. Tapi beliau terkena gangguan jiwa. Nah, entah penyebabnya apa, ini sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun, jadi saya PR nih harus ngerawat. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan penyakit gangguan jiwanya ini sembuh sehat ya. Kita doakan bareng-bareng. Nah, terkena gangguan jiwa itu banyak faktor, banyak. Intinya jangan ketika kita punya masalah, jangan berlebihan terlalu dalam memikirkannya. Karena nanti sarafnya rusak, otaknya terlalu panas. Otaknya terlalu panas, sarafnya rusak, blank. Nah, makanya saya sering sarankan kalian, kamu, Anda, Bapak Ibu Saudara semua di sana harus punya hobi. Harus punya hobi ya. Harus punya hobi, carilah hobi, apapun itu hobinya, yang penting positif hobinya ya. Apapun hobinya, apapun kesukaan Anda, apapun yang Anda gemari, maka jalankan. Jalankan. Kenapa? Karena hobi itu bisa mengalihkan pemikiran yang berat. Bisa membuat orang tidak stres. Dan pikiran-pikiran yang berat itu bisa hilang saat menjalani hobi, kesukaan. Bebas mau hobi mancing kayak pelihara burung kayak apa macam-macam. Ada yang hobi game olahraga itu lebih bagus, lebih mantap. Ada yang hobi main mobilan, ada yang hobi macam-macam hobinya. Maka jalani hobi itu, maka Anda akan merasa rileks dan saraf-saraf itu tidak tegang. Sehingga akan terhindar dari penyakit gangguan jiwa. Nah, penyakit gangguan jiwa itu datang karena banyak faktor. Ada dari genetik juga bisa, karena sarafnya lemah maka keturunannya pun sarafnya akan lemah. Ada juga faktor dari pikiran, keadaan, kehidupan, dari rumah tangga dan macam-macam ya. Nah, jadi itu juga bisa berpengaruh. Ya. Jadi intinya ketika sudah terserang gangguan jiwa, maka pengobatan lahir dan batin itu harus betul-betul dijalankan. Pengobatan batin adalah pengobatan di mana yang khusus spesialisasi untuk psikologisnya. Untuk mengangkat kembali atau menarik kembali perasaan-perasaan yang sudah hilang. Nah, karena orang yang sakit jiwa itu perasaannya hilang, gitu. Tapi masih terkadang muncul sesekali begitu ya. Nah, si Mbak ini kita doakan mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah dan disembuhkan, tidak lagi mengalami gangguan kejiwaan si Mbak ini ya.